Ya, kita mengidentifikasi tema ya. Mengidentifikasi tema nantinya bisa digunakan di dalam disertasi Bapak Ibu dan juga telaah review paper ya. Jadi ini ada contoh ya bahwasanya tadi yang namanya kualitatif itu kita lakukan dengan wawancara ya kan. Kita lakukan dengan FGD ya, kita lakukan dengan menjawab mengumpulkan beberapa informan, 5 orang, 10 orang gitu kan. Nah, ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada informan ini, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk respon akuntan internal perusahaan terhadap adopsi fair value sebagai pengukuran akuntansi pelaporan keuangan. Nah, dari pertanyaan ini artinya apa jawaban misalnya ahli, ya misalnya eh, pakar akuntansi di misalnya di Jakarta, di Indonesian Stock Exchange gitu kan. Nah, di orang bapak orang apa ya OJK akan jawab gitu kan. Kita ajukanlah pertanyaan ini kepada OJK misalnya. Bagaimana bentuk respon akuntan internal terhadap adopsi fair value? Atau kita tanyakan pertanyaan ini kepada apa ya, pada kantor akuntan publik ya. Kita mau mengobservasi akuntan publik misalnya ini. Nah, kemudian kita tanyakan juga pada akuntan, ya kan KAP ya, auditor, apa makna di balik respon akuntan internal tersebut gitu ya, terkait dengan adopsi fair value ini. Nah, maka peneliti menanyakan bagaimana Bapak melihat penggunaan fair value sebagai pengukuran dan penilaian dalam akuntansi. Maka auditor itu akan jawab ya kan, Pak Edi akan jawab, penerapan fair value untuk aset tetap sangat menakutkan. Ya, laba perusahaan bisa meledak gitu ya. Nah, kalau menggunakan fair value ini. Berapa nilai jual gedung di sebelah ini, BRI Tower? Nilai jualnya sangat tinggi. Sekarang triliunan rupiah. Padahal nilai bukunya sangat kecil. Nah, kalau kita harus nilai kembali berapa laba yang harus saya laporkan dan berapa pajak yang harus dibayar, saya lebih menyukai penerapan historical cost untuk aset tetap ini. Nah, jadi kalau jawaban ini menunjukkan apa? Ya, ketidaksetujuan gitu kan. Auditor itu menggunakan fair value. Artinya lebih prefer pada historical cost gitu kan. Maka tema apa yang didapatkan? Maka temanya adalah distorsi ya kan. Temanya adalah pajak melonjak. Temanya adalah konservatisme. Nah, ini kan. Inilah tema yang kita dapatkan. Kemudian ditanya lagi oleh peneliti, apakah fair value memungkinkan diterapkan pada perusahaan Bapak? Nah, apakah fair value bisa memungkinkan diterapkan pada perusahaan Bapak? Maka si auditor akan jawab, aset di bank kami tersebar di seluruh Indonesia, dari desa sampai kota besar. Saya ragu terhadap keberadaan harga pasar aset ini. Berarti karena apa? Artinya tema apa yang bisa diambil? Karena dia ragu, berarti kan apa? Keberadaan harga kan? Berarti data kan? Ya, datanya diragukan. Maka ketersediaan data temanya. Atau juga peneliti, bagaimana Bapak memandang uh, penggunaan future value ini ya sebagai pengukuran dan penilaian akuntansi. Nah, auditor akan jawab, penerapan fair value dapat menciptakan distorsi ya. Laba yang naik tajam akibat revolusi tidak menggambarkan kinerja manajer yang sebenarnya ya. Tidak fair jika laba yang demikian ini digunakan menilai kinerja kantor cabang ya. Laba yang dihasilkan hanya sekedar perhitungan akuntansi saja ya. Tidak ada kas masuk dari revaluasi tadi. Intinya banyak distorsi yang muncul. Nah, berarti kan dia udah bilang intinya. Nah, intinya itulah tema. Maka kita dapatkanlah temanya distorsi ya kan. Nah, temanya apa? Opportunis. Nah, inilah. Ya, kemudian juga peneliti menanyakan bagaimana Bapak memandang penggunaan fair value sebagai pengukuran penilaian dalam akuntansi.
Jadi kita tanyakan pada ini udah kita tanyakan pada informan satu, ya kan? Pada informan satu, ya kan? Informan dua, ya kan? Informan informan dua juga, kemudian informan tiga. Nah ini ya. Nah jadi dalam informan tiga kita udah dapat jawaban ya, distorsi juga ya. Ya, kemudian pajak, ya kan? Nah sama kan? Berarti dengan ini, dengan Pak Edi, dengan Pak Seno udah dapat tema yang sama kan? Ya. Kemudian konservatisme antara Pak Seno ya dengan Pak Edi juga udah dapat tema yang sama. Ya, kemudian juga oportunis. Jadi jadi pertanyaan yang sama pada dua orang yang berbeda, gitu kan? Didapatkan tema yang sama. Nah, ini dia tema yang sama. Oke. Nah, begitu juga ini ya. Tema yang lain, pertanyaan yang lain, peneliti menanya, apakah perusahaan Bapak selama ini sudah menerapkan fair value, gitu ya? Nah, Pak Agus, gitu kan? Yang sebelumnya informannya belum kita tanyakan. Nah, Pak Agus juga menjawab ya bahwasanya perusahaan kami masih menerapkan metode revaluasi sebatas untuk aset keuangan, sedangkan aset tetap masih menggunakan metode cost. Meskipun kami telah menerapkan future value untuk aset tetap, tetapi penerapannya hanya untuk pengungkapan dalam catatan akuntansi saja, ya kan? Aset tetap masih aktif digunakan. Istilahnya untuk use dicatat dengan menggunakan historical cost, gitu ya. Sedangkan aset yang sudah tidak digunakan siap dijual ya, in exchange dicatat sebagai nilai pasar sesuai dengan PSAK dan penurunan aset. Namun untuk liabilitas tidak kami nilai dengan future value. Bagi kami rasanya aneh kalau impairment terhadap liabilitas menghasilkan laba ya. Ini tidak lazim ya. Berarti kita udah dapat juga tema Pak Agus yaitu distorsi ya kan. Kemudian konservatis dan oportunis sama ya kan didapatkan dengan temanya apa gitu ya. Temanya Pak Edi. Nah, ini. Atau peneliti, bagaimana Bapak memandang manfaat penerapan future value dalam penggunaan akuntansi ya? Manfaat. Nah ini, Pak Seno gitu juga konservatisme. Ya, kemudian eh, manfaat, pajak, distorsi. Inilah tema-temanya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan temanya itu ya baik itu lampiran pada beberapa informan di sini ya, kita dapatkan temanya adalah tema ini. Nah, inilah dia kesimpulannya. Tabel analisanya ya, respon akuntan internal terhadap penggunaan fair value, ya kan? Sebagai berikut terkait dengan standar fair value ya, ya tujuan lingkup standar gitu ya. Nah, akuntan tidak setuju gitu ya terhadap penerapan fair value secara penuh sebagai basis pengukuran penilaian ya, karena tidak ada manfaat bagi mereka. Nah, ini ya. Nah, jadi dalam pembahasan hasil penelitiannya nanti dibahas pertama chapternya pendahuluan ya, kemudian literatur review ya, kemudian metode penelitian, kemudian pembahasan ya. Nah, jadi pembahasannya di sini mengacu pada ini ya, uh, ya langsung pembahasannya adalah pengukuran fair value, ya konservatisme, manfaat biaya ya, pajak, distorsi, sintesis ya. Nah, inilah pembahasan kualitatif. Jadi tidak ada hasil dan pembahasan ya. Jadi langsung pembahasan. Ini, ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silakan, Bapak Ibu.
Ini nanti akan dijumpain pada paper-paper yang Q1 ya, pada jurnal Surveyor ya, atau juga eh, Emerald ya, atau juga Inder Science ya. Silakan gunakan pakai email usul, kita bisa akses Scopus ya sekarang. Baik, ada lagi? Izin Prof, Ya Pak. eh, terkait dengan untuk penelitian yang kualitatif ini tadi Prof. Jadi kan kita merumuskan beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada author Prof ya atau responden Prof. Nah, Ya lalu Pak. setelah kuesioner yang sudah kita rumuskan itu kan kita akan menghasilkan namanya tema tadi ya Prof ya. Ya, Nah, kemudian nanti kan setelah tema ini, apakah ini juga nanti akan, kalau di kualitatif dia kan Prof, eh, dia kan tidak mungkin langsung disebutkan dia sebagai variabel, tetapi berdasarkan tema itu yang akan didalami, begitu Prof dalam ya, dibahas ya. eh, atau gimana apanya Prof ya? Mungkin saya belum begitu paham Prof, yang bagaimana kita menurunkan sampai katakanlah untuk membuat merumuskan proposal untuk yang kualitatif ini Prof, sesuai dengan template-nya ini Prof. Ya, ya jadi dengan tema ini kan ini intinya kita dari hasil wawancara ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bisa juga kita dapatkan temanya ini dari video kan, bisa juga kita dapatkan dari Gidi Facebook. Prof ya. Nah, dari Facebook juga bisa, dari Instagram juga bisa ada tema-temanya. Nah, ini kebetulan dari FGD lah ya. Oke Kita Prof. datang ke kantornya, ya kan? Kita apa kan? Kita tanyakan, lantas kita coding ya. Nah, jadi dari ini coding namanya kan, distorsi konservatisme ya. Coding itulah temanya dapat. Nah, dari temanya inilah makanya muncul pembahasannya nanti dibahas ya pada pembahasan responsibilitas ini ya. Jadi fair value dengan fair value measurement ya. Temanya adalah tema dari apa ini? Konservatisme, biaya manfaat ya. Nah, dari sini landasan kita membahasnya. Itu Pak Aston. Jadi permasalahan fair value, konservatisme, manfaat, pajak ya, sintesis dari tema-tema itu yang kita bahas. Itu saya kira. Izin Prof, selanjutnya Prof untuk yang autornya tadi Prof kan ini kan kalau kita lihat tadi ada beberapa yang sudah diinterview ya Prof ya dengan pertanyaan yang sama tentunya. Nah, lalu dari sana nanti kan kita akan lakukan hasil atau tema yang dari kita dapatkan dari author itu. Lalu kan dari sekian banyak author yang kita lakukan itu kan kita akan mengambil sebuah kesimpulan atau resume dari hasil atau temanya itu, Prof. Nah, lalu Prof itu terkait dengan autornya itu, Prof atau respondennya itu ada nggak ketentuan jumlahnya atau mungkin dari sisi katakanlah dari profesinya misalnya kan yang terkait dengan akuntansi tadinya kan dia auditor kemudian dia juga misalnya di manajer dari apa dari bagian akunting di perbankan dan lain sebagainya Prof. Maksud saya di situ Prof untuk untuk keterwakilan autornya itu Prof menentukannya itu bagaimana ya Prof? Ya. Jadi berdasarkan apa ya? Bukunya riset kualitatif dari baik Crosswell ya. Nah, silakan nanti baca di Crosswell gitu ya. Bahwasannya yang namanya informan gitu ya, itu minimal 5 katanya. Nah, minimal 5. Kalau 10 ya nanti makin bias. Ya, menurut Crosswell seperti itu, Pak ya. Nah, ini kelebihannya kualitatif. Ya, jadi kita nggak perlu sampel minimal 30 gitu kan. Nah, jadi 5 aja udah cukup ya menurut Crosswell. Jadi landasan kita menurut Crosswell saja lah. 5 orang udah cukup. Tapi yang expert ya di sini. Nah, untuk mendapatkan tema-tema yang akan dibahas. Nah, itu saya kira. Silakan nanti baca di buku Crosswell. Minggu depan nanti kita lanjutan ya itulah tadi ya Bapak Ibu variabel-variabelnya atau riset-riset kualitatifnya kalau bisa nanti paper terbitan 2005 ya kan. Kemudian dari Q1 ya kan. Itu kalau bisa paper yang basis aliran kualitatif lah kita bahas per kelompok ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Izin, Prof. Iya.
eh, tadi saya coba lagi untuk mengenai absennya itu tidak bisa Oh, nggak saya, bisa ya? iya, karena tidak terdetek lokasi saya, Prof. Oh gitu. Iya, Coba ini saya nanti habis ini Ibu cek lagi ya. Nanti boleh di WA saya kalau belum ya. ya, oke, terima kasih, Prof. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita dan terima kasih ya. Minggu depan kita tidak masuk lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Prof.